Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi informasi bahwa Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rahasia yang tersembunyi, sehingga sangat sulit diketahui oleh banyak orang akan keberadaannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan, bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Setiap orang berhak menyampaikan informasi tentang Imam Mahdi. Yang terpenting mampu dan berani bertanggung jawab atas informasi-informasi yang disampaikannya. Jangankan penyampaian dari saya yang bodoh ini, bahkan penyampaian dari para ulama yang tinggi ilmu pengetahuannya tentang Islam, mereka menyampaikan dan menafsirkan tentang kemunculan Imam Mahdi belum tentu juga kebenarannya, sehingga selalu ada perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Begitupun saya menyampaikan informasi tentang Imam Mahdi sesuai dengan rahasia-rahasia yang saya ketahui. Tidak semuanya mengikuti hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi, karena tidak semua rahasia dimasukkan di dalam Al-Quran dan tidak semua rahasia dimasukkan di dalam hadis. Karena hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi banyak diriwayatkan oleh si ini ataupun si itu. Bisa dibilang menurut dari cerita si ini begini, menurut ceritanya si itu begitu. Seperti itulah hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi. Sebagian besarnya adalah hadis doif, karena banyak diriwayatkan oleh beberapa orang yang bermasalah, yang tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi periwayatan hadisnya, dan tidak bisa diterima periwayatan hadisnya. Karena saking banyaknya hadis tersebut, antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya saling berbeda-beda pendapat dan berbeda keyakinan mengenai kemunculan Imam Mahdi. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa menerima segala masukan dari orang lain dan bisa menjadi pendengar yang baik atas informasi-informasi yang disampaikan oleh orang lain. Karena orang yang rendah hati bisa membedakan antara yang positif dan yang negatif, antara mana yang baik dan mana yang buruk. Oke sobat, kita masuk saja pada inti pembahasannya. Seluruh umat Islam menunggu dan menantikan kemunculan sosok Imam Mahdi. Sebagiannya berharap bisa ikut berperang dengan berjihad dengan tujuan untuk menuju surga. Sebagiannya lagi berharap agar sang pemimpin bumi bisa segera membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat. Dari dulu hingga sekarang, banyak sekali orang-orang yang menafsirkan tentang kemunculan Imam Mahdi. Banyak juga dari kalangan ulama yang menafsirkan tentang kemunculan Imam Mahdi. Bahkan sangat banyak juga kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, yang menjadi sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setiap zaman, setiap masanya akan selalu muncul manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, yang akan menjadi pemimpin masyarakat manusia sebagai penunjuk jalan menuju kebenaran yang sebenarnya. Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemunculannya untuk menghancurkan segala kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini, dan akan membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat. Imam Mahdi adalah pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pemimpin yang mendapatkan petunjuk sudah ada saat itu, yaitu pewaris-pewaris Rasulullah. Pewaris Rasulullah adalah wali-wali, tabi'in-tabi'in, ulama-ulama, wali yang mursyida. Tetapi kita juga harus tahu bahwa yang menjadi pemimpin bumi ini hanya satu orang saja, tidak bisa lebih dari itu. Kita juga harus tahu bahwa hanya manusia yang mampu mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, atau manusia yang mampu mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya saja yang pantas menjadi pewaris dan penerus Rasulullah. Itulah yang disebut oleh banyak orang pada masa-masa terdahulu sebagai wali kutub. Wali kutub adalah gurunya para wali.
dan kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi. Setiap masa kepemimpinannya mempunyai batas sesuai dengan zamannya. Setelah masa kepemimpinannya selesai, maka akan digantikan lagi oleh Imam Mahdi yang lain. Tergantung manusia mana yang dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi Imam Mahdi. Akan tetap seperti itu selama langit masih kokoh. Jika sudah tidak ada lagi manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin bumi ini, maka bumi ini tidak akan lama terjadinya kiamat. Dari dulu hingga sekarang, keberadaan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang awam, bahkan para ulama yang tinggi ilmu pengetahuan yang tentang Islam, sulit untuk mengetahui keberadaan Imam Mahdi dan sulit untuk mengetahui siapa Imam Mahdi yang sebenarnya. Jika mereka belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sulit sekali bagi mereka untuk mengetahui keberadaan dan siapa Imam Mahdi yang sebenarnya. Setiap masa, setiap zamannya, manusia-manusia yang menjadi khalifah Allah di muka bumi ini selalu dirahasiakan keberadaannya. Setiap kemunculan manusia yang menjadi utusan Allah, tidak semua orang bisa mengetahuinya, kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa mengetahuinya dan bisa berjumpa dengan sang pemimpin bumi tersebut. Imam Mahdi adalah rahasia yang tersembunyi. Dikatakan rahasia yang tersembunyi karena pada diri Imam Mahdi lah Allah bertajalli atau menyatu. Di sini sobat semua jangan sampai salah memahami tentang arti bertajalli atau menyatu. Yang dimaksudkan di sini bukanlah Allah yang sejati yang menyatu dengan diri sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, tetapi sifat-sifat Allah yang bertajalli atau menyatu pada diri sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamitslihi, tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di alam semesta ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada penjohiran sifat-sifatnya. Pada penjohiran sifat-sifat itulah hakikat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Berjumpa dengan penjohiran sifat-sifatnya, sama halnya kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifatnya tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, manusia adalah rahasiaku, dan akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, dan sifatku tiada lain daripada aku. Manusia yang mendapatkan gelar Imam Mahdi bukanlah dipilih oleh manusia, tetapi dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering kita dengar yaitu di Islah satu malam. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW dalam diri manusia pilihannya yang akan menjadi pemimpin bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan diri manusia pilihannya tersebut, maka manusia yang disucikan tersebut seakan-akan merasakan dirinya seperti datangnya kematian. Di saat sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih merahasiakan keberadaan sosok Imam Mahdi. Sampai saat sekarang pun masih banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Imam Mahdi, seperti yang sedang viral saat sekarang ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang berasal dari Pakistan itulah Imam Mahdi. Sebagian ulama yang lain menolak dan tidak mempercayai bahwa itu bukanlah Imam Mahdi yang sebenarnya. Masing-masing manusia memiliki otak yang berbeda-beda dan memiliki pemikiran dan keyakinan yang berbeda. Makanya sampai kapanpun Imam Mahdi yang asli tidak akan pernah menampakkan dirinya kepada semua orang dan tetap akan menjadi rahasia yang tersembunyi bagi banyak orang. Walaupun Imam Mahdi yang asli keluar, belum tentu orang-orang bisa mempercayai begitu saja. Seperti halnya yang terjadi pada Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Tidak semua orang bisa menerimanya dan tidak semua orang bisa mempercayainya. Karena masing-masing pihak atau kelompok hanya mau percaya dan yakin terhadap kemauan dan keinginan mereka sendiri. Jadi sangatlah sulit semua orang bisa percaya dan yakin kepada satu orang saja. Karena masing-masing pihak atau kelompok masing-masing memiliki calonnya sendiri yang sesuai dengan pemikiran
dan keyakinan maupun kemauan mereka sendiri. Begitulah sifat-sifat manusia yang jika belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dan sangat mementingkan hawa nafsu dan egonya masing-masing, sehingga sulit untuk bersatu padu. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak butuh pengakuan dan keyakinan dari banyak orang. Dipercaya atau tidak oleh banyak orang, beliau tetap menjadi Khalifah Allah di muka bumi ini, yang menjadi sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang harus kita sadari, akhir zaman akan cepat tiba waktunya atau masih panjang. Kita serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir zaman akan cepat tiba waktunya atau masih panjang. Kita semua juga tetap akan merasakan kematian. Hanya waktu saja, karena hanya soal cepat atau lambat, kematian akan tetap datang kepada kita semua. Jadi marilah kita semua banyak-banyak mengingat mati, agar kita tetap selalu taat beribadah dan selalu bisa melakukan kebaikan, sehingga kita semua bisa menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Manusia terbaik di muka bumi ini adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan membantu orang lain dengan ikhlas dan tulus. Marilah kita berlomba-lomba taat kepada Allah agar kita menjadi hambanya Allah yang mukmin. Islam belum tentu mukmin, mukmin sudah tentu Islam. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.